Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi mengenai thinking and learning. Adapun anggota kelompok 7 yaitu yang pertama, saya sendiri Yadina Fortuna, lalu ada Diava Oktaviani Hidayat dan Miskatul Hidayati. Materi pertama akan disampaikan oleh saya. Yang pertama itu berpikir, di mana berpikir itu adalah proses kognitif yang mengolah dan memanipulasi informasi yang didapat oleh panca indera dari lingkungan sekitar dengan materi atau simbol yang tersimpan dalam memori. Berpikir ini merupakan proses memanipulasi terhadap representasi mental dan informasi yang berbentuk kata, gambaran visual, ataupun data yang tersimpan dalam memori yang kemudian diubah menjadi suatu informasi yang dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan, membentuk konsep atau sesuatu yang baru, mencapai tujuan, ataupun menyelesaikan beragam jenis masalah. Adapun proses berpikir, yaitu yang pertama adalah pembentukan pengertian, lalu ada pembentukan pendapat, lalu ada pembentukan keputusan, dan pembentukan kesimpulan. Nah, konsep dan pengertian. Pengertian atau konsep ini adalah suatu alat membantu berpikir untuk mendapat pandangan yang konkret dari kenyataan agar individu dapat berpikir dengan teliti, cepat, dan benar. Pengertian atau konsep ini merupakan alat untuk menyelesaikan masalah yang merupakan konstruksi simbolik yang menggambarkan ciri umum suatu objek atau kejadian, di mana pengertian atau konsep ini dapat terjadi melalui 3 proses. Yang pertama yaitu menganalisa, membandingkan, dan memujaratkan. Pengertian atau konsep terbagi lagi menjadi 3 macam berdasarkan pembentuknya. Yang pertama itu pengertian pengalaman, lalu ada pengertian kepercayaan, dan pengertian logis. Nah, sedangkan berdasarkan konsepnya, pengertian dan konsep ini terbagi menjadi konsep sederhana dan konsep kompleks. Lalu ada pendapat, di mana pendapat ini terbentuk dari pengertian dan konsep yang diperoleh atau dimiliki. Nah, pendapat ini terbagi atas dua macam, yaitu pendapat positif dan pendapat negatif. Pendapat positif ini merupakan pendapat yang menggabungkan informasi-informasi, sedangkan pendapat negatif itu adalah pendapat yang menceraikan informasi-informasi. Lalu ada pengambilan keputusan. Berdasarkan proses terjadinya, keputusan ini terbagi menjadi 3 jenis, yaitu keputusan dari pengalaman, keputusan dari tanggapan, dan keputusan dari pengertian. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan materi tentang cara menarik kesimpulan. Tujuan akhir dari berpikir adalah memperoleh atau mencari pemecahan masalah yang dihadapi berdasarkan data yang diperoleh atau ditarik, yang disebut dengan kesimpulan. Penarikan kesimpulan ini terbagi menjadi 3 macam, yaitu kesimpulan yang ditarik berdasarkan analogi. Maksudnya yaitu kesimpulan yang ditarik berdasarkan adanya kesamaan pada peristiwa atau keadaan yang terjadi. Misalnya, seorang anak pergi ke sekolah dan dia melihat rambutan, dan waktu dia pergi ke tempat neneknya dia juga melihat rambutan, dan maka anak ini akan menarik kesimpulan bahwa neneknya datang karena adanya kejadian atau suatu keadaan yang terjadi dengan kesamaan. Yang kedua yaitu kesimpulan yang ditarik atas dasar dengan cara induktif, yaitu kesimpulan yang ditarik dari peristiwa menuju ke hal yang bersifat umum atau dari hal yang khusus menuju ke hal yang bersifat umum. Contohnya besi dipanasi mengambang, seng dipanasi mengembang, tembaga dipanasi mengembang. Yang ketiga yaitu kesimpulan yang ditarik dengan cara deduktif. Maksudnya yaitu kesimpulan yang ditarik dari hal yang umum ke hal yang khusus. Misalnya dalam lapangan hukum, orang tinggal menerapkan pasal-pasal dalam hukum yang berlaku berdasarkan peristiwa-peristiwa yang dihadapi. Selanjutnya yaitu penyelesaian masalah. Nah, penyelesaian masalah ini, masalah yaitu suatu kejadian atau konflik peristiwa yang tidak diinginkan terjadi. Masalah timbul karena adanya konflik antara suatu pihak dengan pihak yang lain. Pemecahan masalah ini terbagi menjadi dua aturan. Yang pertama yaitu petunjuk algoritma, yaitu suatu aturan yang bila diikuti dengan benar maka akan ada tujuan dan solusi dari pemecahan masalah tersebut. Sedangkan yang kedua yaitu aturan heuristik. Aturan ini yaitu pemecahan masalah berdasarkan pengalaman yang dihadapi. Ada pula beberapa langkah-langkah dalam menghadapi masalah. Yang pertama yaitu mengemukakan dan membatasi masalah. Hal ini dimaksud juga kayak kita itu menghindari beberapa masalah. Selanjutnya yaitu mengembangkan strategi pemecahan masalah, yaitu mencari strategi atau jalan tengah untuk penyelesaian masalah agar masalah ini tidak terus terjadi. Yang ketiga yaitu mengevaluasi solusi yang ada dengan cara menyeleksi apakah solusi ini bisa dapat mengatasi masalah atau solusi ini juga dapat menimbulkan masalah yang baru. Yang keempat yaitu memikirkan dan mendefinisikan kembali masalah yang solusi yang ada agar masalah dan solusi ini agar dapat menyelesaikan masalah yang terjadi. Selanjutnya yaitu berpikir kreatif. Berpikir kreatif adalah kemampuan yang dimiliki oleh individu dengan situasi dan cara yang berbeda, dengan situasi yang baru. Berpikir kreatif ini memiliki tingkatan-tingkatan. Yang pertama yaitu persiapan, yaitu kegiatan seseorang memformulasikan masalah dan mengumpulkan fakta-fakta materi yang dipandang berguna dan dapat memecahkan masalah. Yang kedua yaitu inkubasi. Inkubasi ini yaitu berlangsung masalah
tersebut dalam jiwa seseorang, karena individu tidak segera memperoleh pemecahan masalah. Yang ketiga yaitu tingkat pemecahan iluminasi, yaitu tingkat mendapatkan pemecahan orang mengalami aha secara tiba-tiba meroleh permasalahan tersebut. Yang keempat yaitu tingkat evaluasi, yaitu mengecek apakah pemecahan yang diperoleh pada tingkat iluminasi itu cocok dengan permasalahan yang terjadi. Yang kelima yaitu tingkat revisi. Tingkat revisi ini yaitu mengadakan revisi terhadap pemecahan masalah tersebut, apakah dapat membantu permasalahan. Selanjutnya ada juga beberapa sifat-sifat orang yang bersikap berpikir kreatif. Yang pertama yaitu memilih fenomena yang keadaan yang kompleks, karena orang ini suka terhadap hal-hal yang baru. Yang kedua yaitu mempunyai psikodinamika yang kompleks dan mempunyai pribadi yang luas. Nah, yang selanjutnya yaitu hambatan dalam proses berpikir. Seperti yang telah dijelaskan, berpikir adanya titik tolak yang dijadikan titik awal dalam berpikir tersebut. Berpikir juga memiliki beberapa hambatan dalam memecahkan masalah, dalam menghadapi beberapa situasi. Hambatan berpikir ini dapat berupa yang pertama yaitu data yang kurang sempurna, sehingga banyak data lain yang harus diperoleh. Hal ini dapat mengganggu proses berpikir kita karena data yang diperoleh tidak cukup atau mencakup semua hal yang akan kita pikirkan. Yang kedua yaitu data yang ada dalam keadaan confuse, satu dua bertentangan dengan data yang lainnya. Hal ini dapat membuat kita berpikir ambigu dan dapat mengganggu kita dalam berpikir karena hal itu dapat membuat kita menjadi bingung. Selanjutnya ada belajar. Belajar yaitu proses perubahan yang awalnya tidak mampu menjadi mampu. Belajar ini biasanya bersifat relatif menetap. Selanjutnya materi belajar yang akan dijelaskan oleh Deava. Teori belajar ini yang pertama ada classical conditioning. Classical conditioning ini adalah sebuah proses belajar, yakni stimulus netral dapat memunculkan respons baru setelah dipasangkan dengan stimulus yang biasanya mengikuti respons tersebut. Classical conditioning ini dimulai dari eksperimen yang dilakukan oleh Ivan Pavlov mengenai refleks sederhana yang terdapat pada binatang. Ivan Pavlov ini melakukan eksperimen terhadap seekor anjing, di mana pada awalnya Ivan Pavlov ini menaruh makanan pada mulut anjing, dan kemudian keluarlah air liur anjing. Air liur anjing ini disebut dengan unconditioned response. Daging yang diberikan disebut juga dengan unconditioned stimulus. Kemudian Pavlov membunyikan bel yang merupakan stimulus netral. Pada saat bel dibunyikan, air liur anjing tidak keluar. Namun beberapa saat setelah bel dibunyikan, dikeluarkanlah daging atau diberikanlah makanan kepada anjing tersebut. Nah, bel ini kemudian disebut juga dengan conditioned stimulus. Bunyi bel kemudian akan dikaitkan oleh anjing dengan kedatangan makanannya. Sehingga setiap bel berbunyi, anjing akan mengeluarkan air liur. Air liur yang keluar karena mendengarkan bunyi bel ini disebut juga dengan conditioned response. Conditioned response inilah yang merupakan proses hasil belajar anjing tersebut dari percobaan yang dilakukan. Selanjutnya ada operant conditioning. Conditioning beranggapan bahwa organisme mampu melakukan tindakan yang didasarkan pada inisiatif individu itu sendiri dalam lingkungannya. Dalam operan, sebuah perilaku yang datang atau muncul karena dikehendaki oleh individu itu sendiri. Operant conditioning ini merupakan sebuah hasil dari eksperimen yang dilakukan oleh B.F. Skinner pada seekor tikus yang dimasukkan ke dalam kotak, yang mana eksperimennya ini disebut juga dengan Skinner's box. Dalam percobaan ini, tikus dimasukkan ke dalam kotak dan tidak diberi makan dalam jangka waktu tertentu, sehingga tikus ini memunculkan perilaku yang didorong oleh keinginannya untuk makan. Di eksperimen ini juga terdapat reinforcement yang berarti penguatan, di mana terdapat reinforcement positif dengan pemberian reward untuk menguatkan kemunculan perilaku tertentu, dan ada juga punishment yang digunakan untuk menghilangkan atau mengurangi kemunculan perilaku tertentu yang tidak diinginkan. Nah, selanjutnya ada teori belajar kognitif, yang mana pengetahuan dan persepsi seseorang akan lingkungannya mempunyai peranan yang amat besar. Contohnya seperti eksperimen yang dilakukan oleh Kohler dan eksperimen yang dilakukan oleh Tolman. Yang pertama, eksperimen yang dilakukan oleh Kohler. Nah, eksperimen yang dilakukan oleh Kohler ini adalah eksperimen yang dilakukan pada seekor simpanse yang dimasukkan ke dalam kandang, yang mana di dalam kandang tersebut tergantung sesisir pisang namun sulit digapai. Nah, di dalam kandangnya ini juga terdapat tiga kotak kayu yang terletak secara sembarangan atau tidak beraturan. Nah, pada awalnya simpanse ini akan melakukan segala cara untuk meraih makanannya, namun selalu gagal dan makanan tersebut tidak bisa ia dapatkan. Hingga suatu ketika simpanse ini berhasil meraih makanannya dengan menghubungkan tiga kotak yang terletak sembarangan tersebut. Nah, yang kedua ada eksperimen yang dilakukan oleh Tolman. Tolman ini beranggapan bahwa dalam diri setiap organisme terdapat proses-proses mental atau kognitif yang walau sulit diamati secara langsung tetapi sangat mempengaruhi proses belajar. Dan berdasarkan pendapatnya inilah Tolman menyusun teori belajarnya yang disebut dengan style learning. Nah, selanjutnya juga ada observational learning, yang mana ini adalah merupakan sebuah studi klasik yang dilakukan oleh Albert Bandura terhadap anak-anak, yang mana eksperimennya ini bernama Bobodol Experiment. Eksperimen ini digunakan untuk menguji hipotesis bahwa perilaku agresi dapat diperoleh dari belajar sosial atau modeling, yang mana eksperimen ini diberikanlah tontonan kepada anak-anak tersebut bagaimana cara memperlakukan boneka yang diberikan kepada anak-anak tersebut. Nah, pada eksperimen ini terdapat anak-anak yang berinteraksi dengan cara yang tidak agresif sama sekali, bahkan mengabaikan keberadaan
boneka bobo tersebut. Namun, ada juga anak-anak yang berperilaku atau memunculkan perilaku yang sangat agresif terhadap boneka tersebut, seperti menendang, membentak boneka tersebut, ataupun melemparkannya, bahkan memukul boneka tersebut dengan palu. Nah, perilaku yang muncul ini merupakan perilaku yang berdasar pada proses contoh atau modeling yang diberikan. Nah, selanjutnya terdapat 4 elemen yang digunakan untuk observational learning. Yang pertama ada atensi, di mana untuk mempelajari sesuatu melalui observasi, seorang individu haruslah memiliki atensi atau menaruh perhatian terhadap hal tersebut. Yang kedua terdapat memori, di mana individu harus mampu mempertahankan ingatan tentang apa yang dilakukan. Yang ketiga terdapat imitasi, yang mana individu harus mampu meniru tindakan dari model ataupun sesuatu. Yang keempat terdapat desire final, yang mana individu haruslah memiliki keinginan ataupun motivasi untuk melakukan suatu tindakan. Nah, kesimpulan dari presentasi ini adalah belajar dan berpikir merupakan dua proses yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain, walaupun keduanya merupakan dua proses yang berbeda. Belajar merupakan suatu proses yang menghasilkan perubahan perilaku, sedangkan berpikir tidak selalu menghasilkan perubahan perilaku. Berpikir merupakan suatu proses yang tertampak oleh indera dan hanya dapat diamati dari perilaku yang tampak pada individu tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.